Shalom keluarga damai yang terkasih. Puji Tuhan, pagi ini firman Tuhan kembali menyapa dalam Samas edisi 12 Juni 2024. Namun sebelumnya mari kita menundukkan diri untuk minta pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa Surgawi, pagi ini kami rindu Tuhan berbicara secara pribadi kepada kami. Berikanlah hikmat untuk dapat mengerti kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam firman yang kami baca. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai dengan 26. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang teman dari aliran gereja tertentu bercerita dengan semangat dan memberi saran ini itu mengenai bagaimana cara mengusir setan. Tiba-tiba teman saya yang lain berseloroh dengan nada pelan. Kok rasanya kejauhan ya? Wong kita menaklukkan diri sendiri saja susah, mau menaklukkan iblis. Maka terdiamlah kami semua setuju dengan komentar tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beberapa hari ini kita membahas tentang 3 serangkai, yaitu iblis, dunia, dan keinginan daging. Dan hari ini kita membahas keinginan daging. Yohanes menyimpulkannya dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Oleh ketiga hal tersebut, iblis mempunyai kesempatan untuk menyeret manusia ke dalam dosa. Istilah dalam bahasa Yunani yang dipakai adalah epitumia, artinya sebuah keinginan mendalam untuk mendapatkan sesuatu. Terjemahannya yaitu desire, hasrat, gairah yang seharusnya netral. Bisa digunakan juga hasrat yang baik, tetapi dalam konteks ayat yang kita baca hari ini menggambarkan hal yang negatif. Sebuah kehausan hasrat yang dikejar dan haus untuk dipuaskan. Bacaan kita tadi dari Galatia mempertentangkan keinginan daging dengan keinginan roh. Karena perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri,
percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara, Justin Rosenstein menciptakan tombol like di aplikasi Facebook pada tahun 2007 dengan maksud agar di dalam media sosial seorang teman dapat mendukung satu dengan yang lain dengan menyatakan apresiasi atau suka atas postingan yang dilakukan di Facebook. Namun dia sangat menyesali temuannya itu dan bahkan ketakutan dengan efek negatif yang ditimbulkan oleh hasil penemuannya itu. Dia menyebutnya sebagai kesenangan palsu atau attention economy. Tombol ini sangat mudah digunakan. Cukup dengan klik saja untuk menyatakan suka atau dukungan. Justin mengkhawatirkan efek kecanduan yang diakibatkan oleh attention seeker ini. Dalam sebuah studi menunjukkan bahwa rata-rata pengguna smartphone membuka perangkat HP-nya ini sebanyak 2.600 kali dalam sehari. Perhatian semua orang terserap sepenuhnya ke dalam perangkat smartphone ini. Tidak perlu waktu lama, semua keinginan daging sudah terangkum dalam sebuah smartphone. Di sana ada tersedia semua yang disebutkan oleh kitab Galatia di atas. Orang bisa mudah mengakses percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan menjadikannya sebagai berhala baru. Berantem atau marah atau memaki dengan leluasa, kemudian pamer kekayaan, kesuksesan, atau sekedar posting foto-foto dan video yang haus dengan klik subscribe atau tombol like. Di situ ada iri hati, di situ ada amarah, perselisihan, kedengkian, kecemaran, kecanduan, semua benar-benar komplit ada. Begitulah sesuatu yang baik bisa berbalik menjadi sangat buruk dan merusak karena dosa. Smartphone benar-benar gambaran yang lengkap isi hati dan pikiran manusia penggunanya. Sekalipun tidak pergi kemana-mana, di dalam hati dan pikiran pun sudah bisa jatuh dalam dosa. Dalam kitab Yakobus disebutkan bahwa tiap-tiap manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Bahkan tidak perlu menuding iblis, kita sudah bisa jatuh dalam dosa. Maka saya sepakat dengan Paulus yang berkata, "Aku ini manusia celaka. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat." Lalu bagaimana? Bacaan kita tadi di atas, yaitu di ayat 24 dan 25 menyebutkan solusinya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Oleh karena itu, maukah Bapak, Ibu, Saudara dipimpin Roh? Dipimpin dan dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus? Puji Tuhan, Tuhan juga menghendaki demikian. Maka berdoalah minta dipimpin Roh Kudus, karena hal itu sesuai dengan kehendak Tuhan pasti dikabulkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengaku sering kali mengandalkan kekuatan diri sendiri dan terjatuh berkali-kali dalam keinginan daging kami. Bertahtalah dalam hati kami ya Tuhan, kuasailah segenap hati dan pikiran kami, supaya kami hidup berkenan dan menghasilkan buah roh dalam kehidupan kami.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.